Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Febi Aisyah Ananta Rahab dengan NIM 211501002, praktikan Kamis dari Lab Teknologi Sediaan Non-Steril 1. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit atau mini review mengenai praktikum kami dengan judul pembuatan suppositoria. Pada video ini saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu pendahuluan, kemudian preformulasi zat aktif, formulasi yang digunakan, metode pembuatan, reformulasi bahan tambahan beserta alasan, evaluasi sediaan, dan kesimpulan. Baiklah, pendahuluan. Deskripsi umum sediaan yang dibuat. Sediaan yang dibuat merupakan suppositoria untuk penyakit asma. Suppositoria menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat yang bersifat lokal atau sistemik. Suppositoria adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, di mana massa suppositoria nantinya akan melebur, melarut, terdispersi, dan menunjukkan efek lokal atau sistemik. Kemudian ada aktivitas farmakologi dari zat aktif yang digunakan pada pembuatan suppositoria pada praktikum, yaitu ada teofilin, yang berkhasiat sebagai bronkorelaksasi atau bronkodilatasi berdasarkan blokade reseptor adenosin, mencegah meningkatnya hiperreaktivitas, dan berdasarkan hal ini bekerja secara profilaktik. Kemudian ada benzokain, yang berfungsi sebagai anestetika lokal atau zat penghilang rasa setempat, adalah obat yang pada penggunaan lokal merintangi secara reversibel penerusan impuls saraf ke sistem saraf pusat, dan dengan demikian menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, gatal-gatal, rasa panas atau dingin pada saat penggunaan suppositoria nantinya agar tidak terlalu memberi rasa sakit pada rektum. Kemudian ada indikasi dari sediaan yang dibuat, yaitu meringankan dan mengatasi asma bronkial dengan kontraindikasi hipersensitif penderita tukak lambung. Kemudian ada kelompok pasiennya itu bisa dewasa, anak-anak, dan aman juga untuk wanita hamil. Kemudian alasan dari dipilihnya sediaan ini karena sediaan suppositoria ini dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Juga dapat menghindari kerusakan obat karena pencernaan dan enzim yang ada pada pencernaan seperti asam lambung. Obat dapat masuk langsung ke saluran darah sehingga obat dapat berefek cepat dan baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Lalu apa saja tantangan formulasinya? Tantangan formulasinya yaitu ada yang dimana pada sediaan ini menggunakan basis oleum kakao sehingga dia pada udara yang panas, kemudian dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Titik libur tergantung bahan yang ditambahkan dan adanya sifat polimorfisme. Kasus terkait sediaannya yaitu dengan basis oleum kakao sering bocor atau keluar dari rektum pada proses pemakaian dan tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi. Selanjutnya ada preformulasi zat aktif. Yang pertama ada monografi dari zat aktif berdasarkan Farmakopeia Indonesia ke-6 tahun 2020. Yang pertama itu ada teofilin dengan rumus molekul C7H8N4O2 dengan berat molekul 180,17 gram per mol. Rumus bangunnya dapat dilihat seperti di sini. Kemudian pemberiannya yaitu sebuah hablut putih, tidak berbau, rasa pahit, dan stabil di udara. Kelarutannya suka larut dalam air, tetapi lebih mudah larut dalam air panas, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida, dan dalam amonia. Agak sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Kemudian ada dosisnya untuk dewasa 130-150 mg jika diperlukan dapat dinaikkan menjadi 2 kalinya. Dan untuk anak-anak itu umur 6-12 tahun 65-150 mg. Kurang dari setahun 65-75 mg 3-4 kali sehari sesudah makan. Yang kemudian ada zat aktif yang kedua yaitu benzokain dengan rumus molekul C9H11NO2 berat molekul 165,19 gram per mol. Dengan rumus bangun bisa dilihat di sini. Dan pemberiannya, hablut atau sebuah hablut putih, tidak berbau, stabil di udara, dan memberikan anestetik lokal di lidah. Kelarutannya sangat suka larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, dalam kloroform, dan dalam ether, agak suka larut dalam minyak almond, minyak zaitun, larut dalam asam encer. Untuk dewasa, sebagai semprotan, biasanya 5-10%, yaitu pada krim, salep, lotion gel, atau penggunaan topik lainnya. Atau kalau larutan, dia 3-4 kali sehari. Lalu untuk anak-anak, sebagai semprotan dapat diberikan dosis lazim, 1 semprotan 1 mg ke belakang tenggorokan. Dosis diulangi tiap 2-3 jam sehari untuk dosis topikal. Kemudian selanjutnya ada formulasi dari sediaan yang dimana master formula yang digunakan itu benzokain 0,500, teofilin 0,500, dan suppositoria quantum statis dengan misofox suppositoria di talis dosis nomor 3.
dari suppositoria. Dan kemudian ada komposisi bahan, yaitu tiap satu suppositoria benzokainnya 0,5 gram dengan oleum kakao 7,05 gram, parafin liquid secukupnya dengan teofilin 0,5 gram. Fungsi bahannya yang pertama benzokain sebagai zat aktif anestesi lokal, oleum kakao basis berlemak suppositoria, parafin liquid pelumas pada wadah cetakan, teofilin sebagai zat aktif anti asma. Zat aktif untuk pembuatan 3 buah suppositoria, yang dimana benzokain 3 dikali 0,5 gram sampai dengan 1,5 gram, teofilin 3 dikali 0,5 gram sampai dengan 1,5 gram dengan konversi zat aktif dengan oleum kakao gitu untuk benzokain 0,7 dan teofilin 0,6, didapatlah 1,05 gram untuk benzokain dan 0,9 gram untuk teofilin pada pembuatan suppositoria ini, sehingga oleum kakaonya di-add hingga 9 gram dan dapatnya itu 7,05 gram. Nah, metode pembuatannya suppositoria ini dibuat dengan metode mencetak hasil leburan dan kemudian mencampurkan bahan obat, yaitu benzokain dan teofilin, dan bahan obat dan bahan dasar oleum kakao yang telah dibuat ini nanti akan dicampurkan lagi, digerus hingga homogen, lalu dituangkan ke cetakan dan ditunggu mengeras, lalu diuji evaluasi. Alasan pemilihan metode ini karena metode mencetak hasil leburan cukup murah, mudah, dan lebih gampang juga lebih baik untuk dilakukan. Kemudian ada cara pembuatan suppositoria secara singkat, yaitu proses pembuatan suppositoria pada percobaan dimulai dengan menimbang benzokain dan teofilin yang merupakan bahan aktif dan oleum kakao sebagai basisnya. Dilanjutkan dengan meleburkan oleum kakao dan mencampurkannya dengan bahan lain hingga homogen. Prosedur selanjutnya menimbang benzokain dan teofilin yang merupakan bahan aktif dan oleum kakao sebagai basisnya. Dilanjutkan dengan bahan lain hingga homogen. Prosedur selanjutnya adalah mencetak suppositoria di dalam cetakan dan mengeluarkannya ketika sudah mengeras. Pada akhir percobaan dilakukan uji evaluasi suppositoria berupa uji homogenitas dan keseragaman bobot dan didapatkan bahwa suppositoria yang memenuhi syarat. Kemudian ada preformulasi untuk bahan tambahan yang dimana ada monografi excipient yang saya gunakan dengan literatur dari Farmakopeia Indonesia ketiga, yaitu ada oleum kakao, pemberiannya itu lemak padat, putih, kekuningan, bau khas aromatik, rasa khas lemak yang agak rapuh. Kemudian ada kelarutannya sukar larut dalam etanol pekat, kemudian larut dalam kloroform pekat, dalam eter pekat, dan dalam eter minyak tanah. Kegunaannya itu sebagai basis suppositoria, tentang konsentrasinya hingga ada stabilitasnya, yaitu melebur pada suhu 31 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada untuk kedua parafin cair, pemberiannya itu cairan kental, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutannya praktis dilarut dalam air dan dalam etanol pekat, larut dalam kloroform pekat, dan dalam eter pekat. Kegunaannya sebagai pelumas wadah cetakan untuk suppositoria nanti. Kemudian ada selanjutnya yaitu evaluasi sediaan dan pembahasan hasil. Pembuatan suppositoria diawali dengan oleum kakao yang dileburkan dalam cairan porselen yang diletakkan di atas beker gelas berisi aqueous dengan suhu 39 derajat Celcius. Lalu dicampurkan benzokain dan teofilin sebagai bahan obat dan digerus sampai homogen. Kemudian diletakkan dalam wadah pencetak yang dimana dalam air panas agar sediaan tidak cepat mengeras. Setelah sediaan mengeras, keluarkan sediaan dengan mendorong karang keluar. Suppositoria berguna untuk menghindari reaksi enzim di lambung. Evaluasi yang dilakukan percobaan ini yaitu evaluasi organoleptik, uji keseragaman bobot, dan uji homogenitas yang mana semuanya memenuhi syarat. Kemudian ada kesimpulan yaitu suppositoria menurut dari literatur yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat yang bersifat lokal ataupun sistemik. Persyaratan sediaan suppositoria dari uji keseragaman bobot yaitu ditimbang satu persatu, tidak boleh ada suppositoria yang menyimpang sebesar 5% sampai 10%, sementara persyaratan sediaan suppositoria dari uji homogenitas yaitu jika suppositoria dibelah secara vertikal tidak ada bahan obat yang menumpuk, dan jika dibelah secara horizontal tidak ada rongga udara. Jadi itu kedua uji itu telah dipenuhi oleh sediaan suppositoria yang dibuat. Nah, untuk sarannya sebaiknya pada percobaan selanjutnya dilakukan pembuatan sediaan suppositoria menggunakan bahan dasar lain seperti PEG atau polyethylene glycol. Dengan saran kedua yaitu sebaiknya pada percobaan selanjutnya dibuat suppositoria lain seperti suppositoria untuk uretra. Dan berikut ada referensi yang saya gunakan pada saat pembuatan jurnal ataupun pembuatan PowerPoint tentang mini review hasil dari praktikum judul suppositoria. Baiklah, sekian dari mini review atau penjelasan singkat saya mengenai judul pembuatan suppositoria dari praktikum laboratorium teknologi sediaan non-steril 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan juga kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen, Bu Dwi, dan pada para asisten dan juga laboratorium teknologi sediaan non-steril 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.